Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izan Nurhaliza. Saya dari kelas PAIA 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh orang Arab yang telah lama berada di wilayah tersebut. Yang kedua, teori Bengali. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Bengali. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui orang Persia di Aceh sejak pada abad dengan penggunaan gelar Syah. Yang keempat, teori Pantai Coromandel. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel di Malabar, India. Gujarat dianggap tidak mungkin sebagai sumber penyebaran Islam saat itu. Yang kelima, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal langsung dari bangsa Arab. Yang kedua, yakni corak-corak pemikiran Islam di Indonesia. Ada 3, yakni aliran Sunni, aliran Syiah, dan aliran liberal. Aliran Sunni ini berdasarkan sistem kekhalifahan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di Indonesia diwakili oleh tokoh penting, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Gus Dur, Hasyim Muzaki, Kiai Haji Sahal Mahfud, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Amin Rais, Anwar Ibrahim, dan lain-lainnya. Yang kedua, aliran Syiah. Aliran ini berdasarkan paham pada Ali bin Abi Thalib. Keturunannya di Indonesia diwakili oleh tokoh penting seperti Jalaluddin Ahmad, Abdullah Baik, Muhsin Labib, dan lain-lainnya. Yang ketiga, yaitu aliran liberal. Aliran ini menekankan kebebasan pribadi pada kebebasan dari struktur sosial atau politik. Indonesia diwakili oleh tokoh penting seperti Nurcholish Madjid dan Harun Nasution. Yang ketiga atau yang terakhir, yakni perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Yang pertama, di era pra-kemerdekaan ini awal munculnya gerakan modernis seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berfokus pada pembaharuan dan pendidikan Islam. Yang kedua, era kemerdekaan. Dalam ini Islam berperan penting dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Yang ketiga, era Orde Lama. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meningkatkan integrasi pemerintahan melalui Kementerian Agama dengan memperkuat konsep nasionalisme Islam. Yang keempat, yakni era Orde Baru. Pemerintahan mendirikan Pancasila. Islam mengintegrasikan agama dengan ideologi negara Pancasila. Selanjutnya, era reformasi. Islam lebih terbuka di ruang publik dengan munculnya partai politik Islam seperti PKS, PPP, dan PAN. Yang terakhir, yakni masa kontemporer. Islam terus memainkan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, budaya, pendidikan, dan politik Indonesia dengan beragam corak pemikiran dan interpretasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.